ikut tetap muka di bagian ini. Izin Mbak Rizky, ini kaitannya dengan TMG sebagai tanda sebut mungkin sampaikan kepada rekan-rekan kita. Kalau ini Pak, beliau ini di dunia hutan Pak. Mungkin secara praktek beliau mungkin sudah ahlinya, mungkin teorinya yang belum pernah kita dapat. Sehingga kita kolaborasi, insya Allah terkait dengan TMG, kita berkolaborasi kerjasama dengan kehutanan, nanti ilmu yang beliau sampaikan mudah-mudahan nanti bermanfaat bagian buat saya juga konsekan. Nah ini mohon maaf saya kemarin terlambat Bapak karena terkait juga apa yang disampaikan Bu Kasih bahwa saya adalah multi talenta. Tadi manasin apa tadi perpustakaan ngobrol Pak manasin besok mau dipakai ya bisa jalan saya ditemui orang lainnya. Nah, itu informasi bahwa ya laporan Pak Nur tadi ada dua, ada membantu orang tuanya yang sudah tua dan ya masa membantu orang tuanya masih muda, nggak ada ya Pak ya. Nah, itu mohon izin pasti monggo nanti sama-sama kita simak Pak ya. Secara teori mungkin kalau praktek sudah ya untuk tidur kalau prakteknya, tapi teori mungkin nanti dari Pak Gusti Pak izin waktu dan apa saya jika tadi masa desa Tanjung yang di sini tadi ternyata Pak Manggala yang sudah hari-hari berjuang tapi malu yang kurang pengalaman untuk itu. Cuma mungkin bisa kita pakai campur bahasanya Pak. Berbeda lebih aja. Nah, cuma di sini kami sebagai aparatur perhutanan kami menyampaikan fungsi kami di bidang perhutanan. Mengoreksi sedikit bahwa kami sebenarnya sudah tidak ada lagi dinas kehutanan di kabupaten. Selain itu sejak Undang-Undang 23 tahun 2014 terbit, sejak awal tahun 2017 kami semua ditarik ke provinsi. Jadi aparatur perhutanan itu sekarang yang di daerah jadi aparatur provinsi, Pemprov, yang mana di daerah itu. Nah itu yang dibuangnya oksigen. Sehingga itu yang jadi apa? Kita untuk hidup, untuk bernapas. Kemudian dulu digalakkan juga penghijauan samping kiri kanan jalan misalnya. Itu kan juga untuk mengeliminir zat-zat CO2 yang berlebih di kita ini kan jalan kan mobil, sepeda motor, kita sendiri kan bernapas mengeluarkan CO2. Nah sementara di kota, utamanya di kota-kota kan tumbuhan hidup jarang Pak. Jadi ini kan di penghijauan. Makanya itu media untuk menyerap CO2 itu kembalikan lagi jadi oksigen di pinggir-pinggir jalan, di taman, di hutan kota dan sebagainya. Karena kita rasakan, biar rasakan orang ya hidup di sekitar sini, kemudian sehari aja belajar masin beda udah. Namun belajar masin belajar kali ini beda sudah rasanya, berhinak tuh beda dengan di tempat kita di rumah. Karena di sana sirkulasi oksigennya sedikit, yang pakai banyak. Kalau kita di sini kan lebihan, bisa berapa yang mau pakai silakan aja gratis gitu. Nah itu dari sisi positif mungkin itunya. Makanya kita disuruh melindungi kan akhirnya nanti kita bahas tidak bagian itu. Nah itu kemudian juga yang ketiga di dalam posisi hutan itu juga saya sedikit lupa, saya bawa anak mahasiswa muda yang menginformasikan itu. Ada cerita iklim mikro, saya kurang bisa menjelaskan, cuma itulah yang ada di situ. Ya, kemudian juga yang keempat, ekosistem hutan juga bisa berfungsi sebagai pengatur tata air. Nah ini tadi yang bagi tadi, pengatur tata air tadi sebenarnya itu sifat alamiah ekosistem hutan. Ya, jadi yang mudahnya kalau kami desa penyuluhan itu lebih mudah mengibaratkan itu kalau tutupan hutan itu ibarat kepala kita ini. Jadi saat kita nih rambut masih bagus, masih tebal, jadi kalau kena air waktu mandi, jadi air itu kan anu juga Pak, turunnya itu lambat. Kadang tertahan di sini, baru merembes ke sini pelan gitu kan. Coba biar menghabisi rambut jadi gundul. Kalau biar timbul banyak itu terus gitu kan, banyak turun semua cepat turunnya. Ya mungkin kayak itu juga apa? Ibaratannya di dalam kawasan hutan itu. Jadi ketika hujan turun lebat, kan dia tertahan dulu di tanah gitu. Itu yang menahan utamanya energi kinetiknya berkurang, jadi daya hempasnya terhadap
tanah untuk memecah-mecah maupun tanah itu berkurang. Kemudian karena dia lambat, terjadi kesempatan untuk terinfiltrasi atau terserap ke dalam tanah. Jadi ada yang melalui batang, ada yang menetes dari dahan, dari daun. Dia tidak langsung lari. Sehingga kondisi seperti itu yang masuk saja menjadi cadangan air tanah. Dulu saat kita memasuki hutan, tapi ceritanya juga belum hidup juga ya. Ketika Sungai Tintap itu tahun 70-an atau sebelumnya, katanya kita pernah banjir. Mungkin Pak Yudi sekarang di Tintap tanya Tuhan pun banyak dengar kisah orang tua itu. Karena dulu 2 tahun camat itu kita tua di kantor camat itu. Jadi sungai itu relatif Pak. Jadi ketika musim kemarau dia turunnya sedikit, kemudian waktu hujan dia naiknya juga sedikit. Jadi relatif bawa material segala macam berat-berat banjir. Nah, ketika kemarau datang karena cadangan yang tadi tidak ada, kekeringan. Jadi sekarang sungai itu bisa pemain bola kalau musim kering, kosong dan apa-apa lagi. Nah dulunya enggak, dulu pokoknya terpacu sedikit aja naik turunnya itu. Ketika musim kemarau karena cadangannya itu keluar dari bentuk mata air di samping-sampingnya mengisi lagi ke sungai. Kemudian ketika musim hujan karena dia tidak langsung masuk ke situ, tertahan di akar sebagainya dalam tanah, juga dia tidak keluar. Nah itu, jadi itu akibat dari itu. Nah, apalagi hubungannya kemarau juga, Pak. Kalau kayak 2018 kemarin banyak kita yang lapangan untuk kemana-mana. Jadi di situ sebenarnya untuk kerusakan yang akibat kerusakan itu kan ada banyak akibat. Juga dari kesengajaan manusia dalam penerbangan, kemudian juga kebakaran salah satunya. Nah, itu nanti akan mengakibatkan kekurangan seimbangan hutan rusak akibat pengembangan atau kebakaran. Nah, satwanya yang ada di situ kan bisa aja memulihkan ke kampung, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka mau nyuri makanan seperti monyet dan sebagainya. Nah, kita rumahnya kita rusak udah. Jadi kalau yang kesini itu udah terima aja nasib kita, artinya itulah akibat yang kita bikin. Nah kemudian umpamanya kita jarang ada hewan buas di sini. Seperti hari kedua masih ada mungkin macan tumbang, tapi tidak kayak Sumatera misalnya gajah, harimau yang masuk ke dalam kampung. Itu yang kita rasakan nanti akibat kerusakan tersebut. Kemudian juga ada banjir, erosi, tanah longsor dan sebagainya itu akibat dari kerusakan juga. Maka dari itu kalau waktu kami menyuarakan tentang kebakaran dengan Pak Camat Yani, dengan Kapolsek, dengan Ramil di situ, beliau kembali bertanya, menyatakan suatu pendapat. Kata beliau, kalau kami ini dilarang membakar, berarti sampai sama dengan menyuruh kami ini punah. Jadi itu memang budaya ya. Karena kemudian dua lagi yang ada 3 sebenarnya, tapi ini kita sambil jalan. Nah, ini berkaitan dengan RHL ya, rehabilitasi hutan dan lahan. Nah saat ini yang pemerintah kita sering melakukan penanaman, revitalisasi, penghijauan. Jadi yang namanya revitalisasi itu Pak, itu penanaman di dalam kawasan hutan Pak. Jadi istilahnya revitalisasi kita bedakan dengan penghijauan. Kalau itu beda jauh. Kalau penghijauan itu nanam di luar kawasan, kayak kota-kota tadi misalnya. Nah itu. Jadi itu dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi kan kemampuan anggaran kita kan dengan rehabilitas itu sendiri sebenarnya pemahamannya adalah kewajiban dari para pemegang PKH. Jadi anggaran kawasan hutan, jadi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) itu terbit bagi pemohon yang akan berusaha di dalam kawasan seperti tambang misalnya. Nah misalnya tambang GBG dikasih izin membuka kawasan hutan sebesar 2.500 hektar, IPPKH-nya 2.500 hektar. Berarti dia punya kewajiban melakukan rehabilitasi sebesar itu. Kalau dulu ada tambah 10%, karena antisipasinya ada yang kegagalan, ada yang kebakaran sebagainya. Ketika kita penilaian kan harus semua pun. Jadi 2.500 hektar dia bayar utang ya istilahnya, karena kita pinjamkan itu dia tanami lagi di tempat lain.
kewajibannya saat ini. Nanti kewajibannya pasca selesai tambang ada lagi yang disebut dengan reklamasi. Umumnya sebutan reklamasi kan, mau di luar mau di dalam kawasan hutan itu namanya reklamasi. Artinya kalau dalam hal ini reklamasi itu sebenarnya membalikin lagi ke posisi awal, tapi dalam kenyataannya memang yang paling bisa dilakukan adalah revegetasi, jadi penanaman kembali. Nah itu perlakuannya macam-macam juga, mulai katakan tanah atas dan sebagainya, itu pokoknya ada teknis lah. Nah jadi yang di sini yang mereka sudah sendiri itu berarti dia melakukan membayar kewajiban mereka karena dia dipinjami lahan, dipinjamkan lahan untuk ditambah, sehingga dia punya kewajiban membayar sebesar luasan itu. Nah itu kan berdampak ke ada yang kelima yang disampaikan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Dampaknya sangat luas di situ, karena dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut kan masyarakat di dalam sekitar hutan itu bisa diberdayakan. Kalau yang vendor-vendornya yang bekerja itu paham atas kondisi tempat, mereka juga bikin pembibitan di tempat, masyarakat yang mengerjakan, kemudian melakukan penanaman, pembukaan areal, pengembangan, pembukaan semua kan masyarakat. Jadi dengan kondisi 2.500 hektar itu kan minimal sebagian besar masyarakat bisa ikut mengambil manfaatnya secara ekonomis dan secara ekologis. Ya, jadi lingkungannya bagus, kantongnya juga bersih kan gitu. Dan nanti akhirnya ketika 3 tahun, kan ada itu 3 tahun kewajibannya BPKH dalam hal ini yang menunjuk vendor-vendornya itu. 3 tahun itu kami akan melakukan penilaian. Setelah dinilai bagus, rasanya bulan apa kemarin? November. Ada penilaian terhadap sebelum November mengantisipasi ini. Nah itu sudah tahun 3 berarti. Ketika penilaian itu dianggap masuk kriteria, tingginya 5 tahun dan sebagainya, kemudian juga persentase tumbuhnya, itu akan diterima. Itu akan diserahkan negara. Ya. Nah sekarang di sisi mana ada pemberdayaan masyarakat itu di sini. Jadi ketika kewajiban sudah dilaksanakan, sudah dinilai dan lolos, dia kembali ke negara. Setelah terima ke negara, saat itulah negara kembalikan ke masyarakat. Jadi misalnya yang kemarin kita tanam pemilih karet, buah-buahan yang merasa secara de facto itu lahan dia, memang itu de facto tidak hanya faktanya ya, lahannya ini ulun Jawa di sini gitu kan. Untuk kemudian tadinya tanamannya tadi, ini getahnya, kemirinya, buahnya dan lain-lainnya itu kemudian sudah setelah diserahkan ke negara dan negara membalikinya ke pihak. Nanti kita bicara yang terkait kebutuhan sosial di situ terkaitan. Nah, maka dari itu kita berharap dalam kegiatan HL ini masyarakat itu semuanya bisa terlibat dan merasa memiliki, karena memang milik pion akhirnya milik dia juga gitu. Nah jadi kita sudah apa tadi tersirat ada kenapa bilang secara de facto adalah biar ada pemiliknya situ, karena kita kawasan hutan lah. Jadi dalam suatu area tertentu yang kita pakai pemerintah sebagai kawasan hutan itu memang secara sah tidak bisa dimiliki. BPN pun sendiri tidak berani mengeluarkan sertifikat secara sah, ya, secara hukum. Tapi kita tidak tutup mata baharinya itu memang ada milik. Ya, dulunya itu kayu dulu batu ada. Semua itu pasti ada miliknya. Paling ada secara adat ada yang ini pemiliknya. Jadi itulah caranya kita untuk melegalisasi, istilahnya melegalkan masyarakat itu bekerja di hutan. Jadi ya, yang terakhir nih yang membahas itu perhutanan sosial. Nah, jadi perhutanan sosial Bang Kayu mencuri. Tapi dengan adanya perhutanan sosial ini, kalau memang izin untuk ambil kayu bukan perhutanan, artinya memang kayu kan itu. Nah, tapi karena ini adalah lahan negara, berarti ada kewajibannya negara. Memang tidak banyak, itu cuma berupa PNBP, penerimaan negara pajak yang nilainya sangat kecil. Misalnya kayak karet, yang ada karet yang di kawasan hutan itu negara minta bagian di situ. Jadi
nilainya itu adalah 2.500 per kilogram. Jadi harga pian dasarnya 2.500 rupiah. Walaupun pian kalau dijual 10.000 mau 8.000 sekilo, tetap yang dikenakan itu 2.500 dan diambil 6%-nya, berarti 150 rupiah Pak. Jadi ada kewajiban pian membayar ke negara 150 rupiah per kilogram. Dan itu nanti kalau itu berbentuk utang sosial, kelompok pian itu sudah diberikan izin PNS, pian punya akun sendiri. Jadi bayarnya dia bikin suara di komputer, duitnya setahun berubah, gitu. Nah itu sekarang sekolahnya gitu. Apabila kelompok pian atau perorangan belum dapat perizinan itu, berarti pian setelah tentang bendaharakan yang kota, gitu ya mekanismenya. Sehingga biar mereka berusaha di dalam hutan, tergantung tadi kembali ke fungsi awal tadi, yang dari awal ya fungsi hutannya. Kalau dia diberikan izin hutan produksi, bisa aja biar usaha kayunya kan gitu. Tapi kalau di sini terlindung, dia nggak bisa jual kayunya. Yang dia lakukan adalah memungut hasil hutannya, aretnya, kemirinya, pemanfaatan airnya, atau yang mulai jasa wisata di situ, itu bisa yang dia lakukan. Banyak contoh sudah, ya. Nah, perusahaan sosial sendiri awalnya sih terbagi lima awalnya. Yang pertama itu hutan kemasyarakatan. Nah, hutan kemasyarakatan ini adalah izin yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Jadi kelompok tani hutan bentuknya. Kelompok tani hutan itu minimal 15 orang untuk kelompok. Nah, itu mengajukan izin, nanti verifikasi mana berizin. Gampangnya gitu ya, memang prosesnya ada apanya, tapi gampangnya gitu lah. Ketika kita terima izin, IUP HKM ini, izin usaha pengelolaan hutan masyarakat, artinya dia itu setara dengan pengusaha yang bisa kayak tani itu kan. Karena dia dapat izin menteri itu, nah dia dapat izin menteri juga. Jadi kedudukannya sama sebenarnya. Cuma yang membedakan adalah biar dari kelompok masyarakat, mereka dari kelompok pengusaha yang organisasi sudah besar, korporasi gitu. Nah, ini yang membedakan ini nanti perlakuan pemerintah itu beda. Nah, kalau sudah dianggap maafan kayak korporasi, itu justru pemerintah banyak pungutan. Nah, kalau dari kelompok masyarakat, justru pemerintah banyak bantuan gitu. Di sisi kami sebenarnya keuntungannya cuma dalam hal pengamanan aja, pengamanan kawasan itu pun kadang-kadang juga kita kalah dengan yang kuat. Ya. Sangat membantu sekali dalam pengetahuan kami. Namun di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib hukumnya untuk saya katakan. Karena apa Pak? Karena MPA bekerjanya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun dalam beberapa tahun dan beberapa waktu sampai sekarang pun saya belum mendapatkan jawaban yang pasti. Dimulai dari provinsi, aura maupun di sini Pak, saya pernah melakukan pemantauan maupun apa. Yang banyak masih diulang saja. Karena ini kita itu sebagai MPA tahunya cuma hutan, jadi nggak tahu itu LHL, nggak tahu itu konservasi, dan itu apa. Nah, setelah kami memberitahukan bahwa itu ada kejadian kebakaran yang kami tidak sanggup minta bantuan, itu jawabannya sangat mengecewakan. Mengecewakan apa? Itu LHL atau hutan lindung. Jadi otomatis kami MPA ini sakit hati. Itu jawabannya pun sangat pedas sekali. Kalau LHL nggak ada uangnya pas saya ke sana, bilangnya gitu. Sedangkan kami MPA nggak tahu LHL, nggak tahu konservasi, nggak tahu hutan masyarakat. Ada di Padang kan? Jadi tolong diklarifikasi kan. Untuk kali ini mudah-mudahan tidak ada kata-kata seperti itu lagi, maupun di KPH maupun Manggala maupun dinas-dinas yang terkait, khususnya damkar. Terus kenapa tahun kemarin hampir kami serang damkar? Karena fakultas sudah naik turun dulu, minta air dan diberi air baju. Nah jadi kan serba salah. Apa sih memberi tahu kan memang nggak mau balik monggo, tapi cara keluarnya yang bagus lah. Jadi itu buat air baju mas tambah itu. Kan kasihan. Jadi kawan-kawan kita itu ya saat itu udah beberapa nggak ada mungkin pimpinan
jadi nggak usah. Jadi mohon diklarifikasi, diberitahukan kepada semua instansi lah, yang khususnya apalagi kita mau menjelang kemarau, jangan ada lagi kata-kata seperti itu, karena kebakaran itu ya apa namanya, kewajiban kita bersama gitu. Untuk memadamkannya. Mungkin itu aja Pak yang kami bisa berikan.